Halo semua, kembali lagi dengan video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Yola Patirani, CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan video untuk unggah hasil ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun poin-poin materi yang kami diskusikan dalam ruang kolaborasi tentang budaya positif yaitu 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di mana poin-poin materi ini berperan penting dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Berikut ini ada 4 kasus yang kami diskusikan. Di kasus pertama, ada kasus di mana Ibu Eni yang menjadi guru pengganti Ibu Santi yang sedang sakit. Ketika masuk ke kelas, ada beberapa murid perempuan yaitu Vivi dan Natali yang bersikap seenaknya dan tidak mengindahkan kehadiran dari Ibu Eni. Kurang lebih penjelasan tentang kasus pertama ini seperti yang ditayangkan dalam video ini. Nah, dari kasus pertama ini ada beberapa pertanyaan yang kami diskusikan, yaitu pertama, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, Ibu Santi sudah melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pertanyaan ketiga, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Dan pertanyaan keempat untuk kasus pertama ini, bagaimanakah Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Jadi inilah beberapa pertanyaan yang diangkat dan didiskusikan dalam kami menanggapi kasus yang terjadi di kasus pertama ini mengenai tanggapan Ibu Santi dalam menanggapi Vivi dan Natali. Kasus berikutnya yaitu kasus yang kedua tentang siswa yang bernama Sabrina yang bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia sampai di gerbang sekolah dan dia dipertemukan dengan Bapak Lukman yang pada saat itu Sabrina ternyata menggunakan sepatu yang berwarna coklat. Jadi yang menjadi permasalahan, Sabrina yang terlambat buru-buru datang ke sekolah dan menggunakan sepatu yang berwarna tidak sesuai dengan aturan. Nah, dalam kasus ini ada beberapa pertanyaan yang kami diskusikan, yaitu yang pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan apa indikatornya. Kami melihat bahwa posisi yang diambil Bapak Lukman dalam kasus ini yaitu sebagai posisi penghukum. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Pertanyaan berikutnya,
Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Untuk kasus berikutnya, yaitu kasus ketiga, adalah kasus di mana ada seorang guru, yaitu Ibu Dani, yang sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Ia harus menghadapi seorang siswa yang bernama Fajar yang tampak malas, acuh tak acuh dalam pembelajarannya. Jadi kurang lebih dalam kasus ini kami diskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi, posisi kontrol, dan kebutuhan siswa. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dan pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Sedangkan pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Untuk kasus berikutnya, kasus yang keempat, di mana dalam kasus ini dijelaskan dan diceritakan bahwa bagaimana Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya dalam menghadapi permasalahan perkelahian antara Anto dan Dino yang sedang bermain bersama di lapangan basket. Terima kasih ya sudah menonton videoku kali ini. Jangan lupa like dan share ya video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow, subscribe untuk akun media sosial aku. Terima kasih.